Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Hutang yang tadinya berapa sekarang udah ribuan triliun. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Selama Orde Baru, Soeharto mencanangkan perbaikan untuk Indonesia lewat pembangunan terencana melalui tahapan repelita. Dengan segala kontroversinya, Soeharto menjadi sosok yang dicinta sekaligus dibenci, dielulukan juga dicaci. Dijuluki Bapak Pembangunan hingga Bapak Korupsi. Dua sisi The Smiling General dengan dosa dan jasa bagi Indonesia. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela. 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara, korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail dan sebagainya itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Krisis ekonomi yang begitu parah pada tahun 1997 hingga 1998 tak lantas menumbangkan kekuasaan Soeharto. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah semakin meluas, menuntut presiden yang tak pernah dipilih langsung oleh rakyat itu untuk turun. Di tengah situasi ekonomi politik yang merongrong rezim Orde Baru, Soeharto terbang ke Kairo, Mesir pada 9 Mei 1998 untuk menghadiri KTT G15. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pokoknya setahu saya Pak Harto sepanjang hidupnya itu berjuang untuk bangsa ini. Ingin bangsa ini terlepas dari kemiskinan, terlepas dari kebodohan. Ya, tentunya beliau ingin melihat bangsa ini sekarang ini terlepas dari kemiskinan dan kebodohan. Setiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. jasanya? Begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Dia merubah haluan Republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Harto kan anggap dirinya raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Itu dia di sekapnya di sel sebelah saya malam-malam jerit-jerit, kan kita justru kalau denger kayak gitu kan malah gak asik. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek ya malah disiksa. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Itu awal. Dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Begitu kita disiksa, segala macam, di stroke, digebuki. Yang paling menderita bukan di stroke, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita.
Pokoknya saya tahu Pak Harto sepanjang hidupnya itu berjuang untuk bangsa ini. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini? Puluhan ribu orang berbaris di Jogja menuju keraton agar Pak Harto turun dan tidak bisa ditawar. Pak Harto itu orang pinter. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia merupakan putra dari Kertosudiro, seorang petani sekaligus asisten lurah dalam pengairan sawah desa. Adapun ibu Soeharto bernama Sukirah. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Silakan, kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi, iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Rekonsiliasi versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot, maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di lautkah? Dibakarkah? Atau ditanam? Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Negara sebentar. Negara harus akui itu. Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas? Ya terulang gitu. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Karena hanya ingin tahu saja. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh kompleks itu sampai dengan Manggala Wana Bakti, TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, sampai ke Plaza Senayan. Itu semuanya adalah semua kompleks milik negara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.